Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari tidak setuju Dewan Pengawasan di KPK. Jadi saya lihat ada dua pendapat. Saya melihat YouTube Repli Harun, dia tidak setuju adanya Dewan Pengawas di KPK. Alasannya katanya memperpanjang penyelesaian perkara. Kalau saya tidak setuju Dewan Pengawas, masalah kewenangannya. Karena Dewan Pengawas di KPK itu diberikan izin OTT, operasi tangkap tangan, baru izin penyitaan barang bukti, dan 3 izin penggeledahan. Saya tidak setuju ini dikasih menjadi kewenangan daripada Dewan Pengawas. Ketiga, ini merupakan kewenangan daripada pengadilan untuk mengawasi penyelesaian perkara di pengadilan. Salah satu contoh, kalau nanti ada di pengadilan perkaranya bahwa keterangan saksi itu, bahwa barang bukti yang disampaikan ke pengadilan itu tidak sesuai dengan penggeledahan dan lain sebagainya, hakim berhak membatalkan masalah itu. Sedangkan Dewan Pengawas tidak berhak, karena ini sudah di depan sidang. Kalau di lingkungan daripada KPK dia boleh, tetapi kalau sudah di lingkungan pengadilan, Dewan Pengawas tidak ada kewenangannya. Demikian juga nanti banyak bisa terjadi yang sifatnya menyalahi aturan dalam pelaksanaannya. Umpamanya juga dalam penggeledahan rumah. Penggeledahan itu tidak sesuai aturan yang berlaku, lalu hakim nanti bisa membatalkan soal penggeledahan itu. Barang yang digeledah pun nanti bisa dibatalkan oleh hakim. Kalau tidak sesuai dengan penggeledahan itu dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi kita lihat sekarang ini, izin operasi tangkap tangan saja yang sering kita lihat ya. Izin operasi tangkap tangan itu seharusnya menurut ketentuan antara penyadapan dan penangkapan itu penyitaan ini harus sejalan, harus bersamaan waktunya. Tetapi kenyataannya sering terjadi kemudian dia sadap, dengan sudah ketahui disadap, baru penyitaannya 3 hari, 4 hari kemudian barang buktinya itu. Ini sudah masuk perkara biasa, ini bukan perkara OTT lagi. Kalau dia sudah diketahui ada melakukan menerima sesuatu barang pada tanggal tertentu, baru dia lakukan penyitaan itu sekitar 2-3 hari yang lalu. Kemudian itu namanya sudah perkara biasa, harus ada dulu izin dari pengadilan atau dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyitaan itu. Jadi kalau operasi OTT ini harus sejalan, harus bersamaan waktunya, waktu dia melakukan operasi tangkap tangan itu dengan bersamaan dengan penyitaan barang bukti. Itu harus bersamaan, tidak boleh berbeda waktunya. Jadi itulah saya bilang, tetapi hakim selama ini tidak menyalahkan daripada operasi OTT tersebut. Sebenarnya hakim bisa membatalkan operasi OTT itu, termasuk penyitaan barang bukti itu, karena penyitaan itu tidak sesuai dengan operasi OTT itu. Seharusnya pada saat operasi OTT dilakukan bersamaan, pada saat itu juga barang bukti yang dicurigai itu disita bersamaan dengan atau berupa uang. Makanya pada saat operasi OTT dilakukan bersamaan juga dengan uang yang dikorupsi itu disita. Bersamaan waktu, tidak boleh berbeda, diketahui informasinya, 2-3 hari kemudian baru ditangkap atau disita uangnya itu. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itulah yang saya lihat. Jadi ini semua masalah ini adalah merupakan kewenangan daripada pengadilan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai penyelesaian perkara itu di pengadilan, dari hasil pemeriksaan di muka pengadilan, hakim berhak membatalkannya. Umpamanya seperti kasus di kepolisian ya, ada pemeriksaan kasus di kepolisian.
di mana saksi yang diperiksa, tersangka diperiksa di muka persidangan, menyatakan keterangan saksi ini kok tidak sesuai dengan berita acara di persidangan. Kemudian hakim nanti bisa memanggil penyidiknya itu. Bagaimana hasil pemeriksaan tidak diakui oleh tersangka. Karena tersangka bilang karena dia dipaksa dan lain sebagainya, sehingga memberikan keterangan seperti yang di berita acara itu. Kalau terbukti ada unsur pemaksaan, maka berkas itu dianggap tidak sah dan hakim nanti bisa membebaskan penyelesaian perkara itu. Yaitu saya bilang disinilah kewenangan hakim itu mengawasi penyelesaian perkara itu sejak pemeriksaan di kepolisian atau di KPK maupun dalam penyitaan barang bukti itu sebenarnya pengawasannya itu dilakukan oleh hakim pada saat pemeriksaan perkara itu di pengadilan. Makanya saya tidak setuju Dewan Pengawas itu memberikan izin OTT, izin penyitaan barang bukti atau izin penggeledahan kepada Dewan Pengawas. Itu merupakan kewenangan daripada pengadilan sebagai dasar hakim mengawasi penyelesaian perkara di muka persidangan. Sekian dan terima kasih.